betul. Memang tidak bisa dinafikan kondisi pandemik COVID-19 ini menjadi satu hal yang sangat menantang. Saya rasa ini bukan hanya terjadi di industri syariah ya, tapi juga di industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, makanya kalau dari pengamatan kami, apa yang dilakukan berdasarkan arahan dari kantor global kami adalah yang perlu dilakukan yaitu melakukan investasi yang lebih besar lagi di teknologi informasi yang mendukung transaksi-transaksi keuangan syariah. Jadi artinya setiap investor ke depannya diharapkan tanpa harus bersusah payah datang ke bank ya misalnya untuk membuka rekening atau melakukan transaksi investasi dan sebagainya, itu otomatis kan harus didukung oleh teknologi informasi yang sangat mumpuni. Nah, ini yang saya rasa satu tantangan yang harus dicapai atau diterima oleh para pelaku pasar dalam rangka untuk tetap bisa mempertahankan eksistensi dari pasar syariah Indonesia. Ya, Pak Fadlul, kalau kita lihat di 2021 ini mungkin bagi para masyarakat yang belum terlalu melek begitu untuk berinvestasi di industri keuangan syariah atau instrumen-instrumen keuangan syariah, apa sebenarnya yang menjadi pesan-pesan Anda begitu untuk masyarakat yang masih belum teredukasi untuk berinvestasi di industri keuangan syariah? Oke, jadi sebenarnya banyak keuntungan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan investasi di instrumen ataupun produk-produk berbasis syariah. Yang pertama pastinya karena instrumen syariah ini secara akidah adalah pastinya halal ya. Jadi akibat unsur halal itu sebenarnya dampak secara keseluruhan itu sangat besar karena dari aspek pengelolaan secara instrumen maupun secara aspek pengelolaan investasinya. Misalnya, kalau kita bicara saat ini akibat pandemik dan sebagainya, itu masyarakat keuangan global saat ini sangat concern dengan aspek yang disebut sebagai, kalau di kita GCG, tapi di luar sana sudah dikenal sebagai ESG ya, yaitu Environmental Social Governance. Artinya, jika suatu emiten masuk ke dalam indeks syariah, sebenarnya insya Allah dari segi bisnis itu udah pasti halal pertama. Dan yang kedua, pengelolaannya juga insya Allah relatif baik ya, yang berujung pada mirroring terhadap aspek-aspek yang ada di dalam ESG itu. Dengan demikian, kinerja keuangannya juga diharapkan juga akan baik gitu ya dari sisi pengelolaannya. Sementara kalau kita bicara dari sisi pengelolaan investasi, misalnya kita sebagai investor ya, berdiri di posisi investor, maka pengelolaan investasi karena beberapa prinsip yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah syariah, seperti bebas riba, di mana riba itu tergantung terhadap tingkat volatilitas dari tingkat suku bunga pasar yang terjadi, kemudian juga ada spekulasi atau bahasanya gambling ya, dan serta larangan ya, itu maksud saya larangan dari gambling dan larangan dari short selling, maka insya Allah sih harusnya sih investasi berbasis syariahnya ini lebih prudent dan lebih menarik bagi masyarakat muslim di Indonesia, sehingga pada ujungnya pastinya akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi para investor kita. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.